Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya Tuhan. Itu berarti tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada satu zat apapun dan siapapun yang pantas, yang berhak, yang layak dan wajib kita ibadahi selain Allah. Peribadatan dan penghambaan hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Pencipta dan Pemilik jagat raya, pemelihara langit dan bumi seisinya. Inilah tauhid, inti ajaran para rasul sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang harus kita pegang dengan teguh sampai kapanpun dan apapun konsekuensinya. Kemudian kita mohonkan agar sholawat dan salam tetap Allah limpahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, dengan risalah yang dibawanya, sanggup mengantarkan umatnya pada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Pemimpin, pemberi uswah, teladan terbaik yang tiada tanding dan tiada banding. Ma'asyiral muslimin, jamaah Ibrahimahumullah. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang istimewa untuk semua umat Islam seluruh dunia. Seluruh umat Islam merayakan dengan penuh hikmat dan sukacita. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Mekah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sedangkan yang tidak melaksanakan haji disibukkan dengan rangkaian ibadah Idul Adha. Salat Idul Adha dilanjutkan dengan ibadah kurban sampai beberapa hari
ke depan. Untuk saudara-saudara kita yang sedang menjadi tamu Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dengan penuh kehikmatan dan kesempurnaan. Semoga menjadi haji yang mabrur, yang tidak hanya mengantarkan mereka menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga pribadi-pribadi yang muslim, baik secara individu sekaligus dapat menebarkan kebaikan kepada masyarakatnya. Untuk kita di sini, semoga momentum Idul Adha menjadi sarana perbaikan ketakwaan kita kepada Allah, menjadi sarana bagi seorang muslim untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah individual maupun sosial. Karena inilah tujuan dari Idul Adha yang setiap tahun kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Id rahimahumullah. Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab Hikmatut Tashri wa Falsafatuhu menjelaskan, kurban pertama kali dilaksanakan pada masa Nabi Adam alaihissalam oleh putra-putranya, yaitu Qabil dan Habil. Kekayaan yang dimiliki Qabil mewakili kelompok petani, sedangkan Habil mewakili kelompok peternak. Dikisahkan dalam Al-Quran, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Surah Al-Maidah ayat 27. Para ahli tafsir menyatakan peristiwa kurban yang dilakukan dua bersaudara dari putra Adam alaihissalam merupakan solusi dari polemik perang dingin yang terjadi antara keduanya dalam mempersunting wanita cantik rupawan bernama Iklimah sebagai pasangan hidup. Kisah kurban berikutnya adalah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail, putra tercinta yang telah lama diimpikan kelahirannya. Dalam Al-Quran dinyatakan, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surah As-Saff ayat 102. Selain dua peristiwa ini, ritual kurban terus berlanjut di setiap budaya dan peradaban, terus berlangsung dilakukan oleh umat manusia, walaupun dalam bentuk dan praktek yang berbeda-beda. Puncaknya adalah pengorbanan jiwa manusia sebagai persembahan kepada yang dianggap Tuhan yang memiliki kekuatan. Dulu, masa sebelum Islam, di Mesir, jika air sungai Nil surut, maka penduduk Mesir menggelar upacara, mengambil anak gadis untuk dijadikan tumbal agar airnya melimpah kembali. Tradisi seperti ini juga dikenal oleh masyarakat Nusantara, seperti kita dengar dalam cerita-cerita rakyat Nusantara. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ada penegasan ajaran kurban yang dilegalkan adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan menyembelih kambing, sapi, kerbau, atau unta, sebagaimana diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Artinya, sesungguhnya
kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ma'asyiral muslimin jamaah Ibrahimahumullah. Kenapa peristiwa Nabi Ibrahim yang dijadikan model kurban dalam ajaran Nabi Muhammad SAW? Tentu karena di dalamnya ada hikmah dan keteladanan yang sangat agung. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, umat Islam dapat belajar bagaimana melaksanakan ibadah kurban yang baik dan benar. Pelajaran tersebut dapat kita peroleh dalam beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dalam beragama ada satu keadaan di mana kita harus meninggalkan akal pikiran kita, mengesampingkan rasionalitas, kemudian beralih kepada ketundukan serta kepasrahan total kepada Ilahi Rabbi. Dalam kajian hukum Islam dikenal dengan hukum yang bersifat ta'akuli dan ta'abudi. Ta'akuli artinya masuk akal, yakni ketika satu syariat dibebankan kepada manusia, manusia bisa memahami karena sesuai dengan kemampuan berpikir manusia. Allah memerintahkan sedekah, memerintahkan zakat, menolong sesama, berbakti kepada orang tua, dan juga Allah melarang mencuri, melarang korupsi, melarang mengkonsumsi narkoba, membunuh, pergaulan bebas, dan lain semacamnya. Semua ini adalah sesuai dengan naluri dan akal sehat manusia. Tetapi di sisi lain ada yang bersifat ta'abudi, adalah hukum yang dogmatis, tidak bisa dipahami di luar kemampuan akal manusia. Misalnya aturan tentang sholat, aturan tentang puasa dan haji. Ada bagian dari urusan yang bersifat ta'abudi, adalah bagian dari urusan yang bersifat ta'abudi. Kita tidak bisa mempertanyakan, apalagi menggugatnya. Kenapa sholat zuhur mesti 4 rakaat, sholat asar dan isya 4 rakaat, sedangkan maghrib hanya 3 rakaat dan subuh 2 rakaat? Rasionalitas dikesampingkan karena yang ada hanyalah kepasrahan dan kepatuhan sebagai seorang hamba yang rindu untuk mendapatkan cinta dan sayang dari Tuhannya. Ketika menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa perintah itu adalah dogma yang harus dilaksanakan secara paripurna. Maka atas dasar keimanannya, tanpa pikir panjang, Nabi Ibrahim alaihissalam siap melaksanakan perintah tersebut. Rasionalitas dikesampingkan, yang ada hanyalah ketundukan dan perintah dari perintah Allah. Ini menunjukkan tingginya kualitas keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga sangat pantas beliau mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Belajar Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sudah sepantasnya setiap orang yang berkurban melaksanakannya seperti Nabi Ibrahim. Segera berkurban ketika ada kemampuan untuk melaksanakannya. Berkurban atas dasar tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah, seraya berharap mendapatkan cinta kasih dan ridhonya. Bukan ingin dipuji karena gengsi atau karena ingin meningkatkan status sosial. Ma'asyiral muslimin jamaah Ibrahimahumullah. Pelajaran yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita dapatkan dari pengalihan kurban manusia menjadi kambing. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya hanya sekedar ujian keimanan, bukan perintah yang sesungguhnya. Hal ini sekaligus menjadi kritik sosial dari tradisi tumbal di berbagai budaya dan peradaban. Sejarah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kurban dalam Islam adalah humanis. Untuk menyembah Allah tidak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "La dororo wa la diroro." Tidak boleh membahayakan, mengorbankan orang untuk kepentingan pribadi, dan tidak boleh mencegah orang lain mendapatkan kebaikan. Dalam Islam setiap bahaya harus dihilangkan,
Bahkan untuk mendapatkan satu kebaikan atau menghilangkan satu bahaya, tidak boleh dengan menimbulkan bahaya yang lain. Ini adalah salah satu prinsip utama dalam ajaran. Kaidah fikih menyebutkan ad-dararu yuzalu. Setiap mudarat harus dihilangkan. Ad-dararu la yuzalu bid-darari. Suatu mudarat tidak bisa dihilangkan dengan mendatangkan mudarat yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dari sini maka seharusnya ajaran kurban menginspirasi setiap muslim untuk tidak hanya soleh secara ritual, tetapi juga soleh secara sosial, menjaga keseimbangan hubungan kepada Allah dan kepada manusia, bahkan pada alam sekitar. Jargon Islam adalah ramah, bukan marah, bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam kurban ada darah hewan yang dialirkan, namun bukan tujuan atau penilaian utama, karena yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan dari orang-orang yang melaksanakannya. Firman Allah, daging-daging kurban, darah-darah kurban, itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkan untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah atas hidayahnya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Hajj ayat 37. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah diantara dua pelajaran yang dapat kita petik dari kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga menjadi wasilah yang dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus berjihad mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
والأموات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتن والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.